hormati pula Ibu Susari MSC sebagai salah satu perwakilan dosen dan narasumber pada acara pembekalan TOEIC hari ini, serta Bapak dan Ibu guru pendamping SMK Budi Asih Jakarta dan adik-adik peserta kami banggakan dari SMK Budi Asih Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara atau kegiatan pembekalan TOEIC SMK Budi Asih dengan Stiba IC Jakarta. Sebagai bentuk kerjasama antar Stiba IC Jakarta dan SMK Budi Asih Jakarta. Perkenalkan, saya Yuliani Veres yang akan memandu acara pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik, memberikan manfaat, serta bekal yang luar biasa untuk seluruh peserta dalam menghadapi tes TOEIC ke depannya. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua adalah pemaparan pembekalan TOEIC listening yang akan dipandu oleh Miss Susari MSC dan pemaparan pembekalan TOEIC reading oleh Bapak Muklas Solfasik MPD serta pemaparan teknik LMS yang akan pula dilanjutkan oleh Bapak Muklas Solfasik MPD. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan untuk sesi paling terakhir adalah penutupan. Namun sebelum kita memasuki ke acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aturan selama webinar ini berlangsung. Pertama, pastikan mikrofon Anda dalam keadaan mute selama narasumber memberikan materi. Yang kedua adalah, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau pertanyaan Anda akan dijawab pada sesi tanya jawab. Yang ketiga adalah webinar ini akan direkam sebagai keperluan dokumentasi. Sesi selanjutnya adalah sesi pembekalan listening yang akan dipandu oleh Miss Susari, MSc, selaku narasumber serta wakil dosen dari STIBASI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Suara saya aman, terdengar? Mendengar, Dengar Bu. ya, Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuli. Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Ahli, Wakil Data Milikani, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, nah ini ada semangat suaranya kelihatannya ya. Selamat pagi Pak Muklas, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi juga untuk Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMK Budi Asih, Bapak Ibu Guru, pendamping SMK Budi Asih, dan anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita mau mengulik-ngulik apa itu TOEIC ya. Semoga semuanya sudah sarapan, jadi makin semangat mengikuti kegiatan hari ini. Saya izin share screen dahulu. Oke, ini. Listening. Nah, sebenarnya saya mau ini sih, mau ada sedikit activity, tapi takutnya waktu nggak habis, jadi aktivitinya di chat aja gitu. Nah, teman-teman nih dari SMK Budi Asih, ada yang sudah pernah mendengar TOEIC atau apa yang diketahui tentang TOEIC deh, boleh sharing di chat box. TOEIC gitu. TOEIC itu sebenarnya apa gitu? Apakah sudah pernah mendengar atau apa yang diketahui begitu? Boleh sharingnya di chat box. Yang mau berbagi, apa itu TOEIC? Mungkin selama ini yang sering kita dengar TOEFL ya. Ini teman-teman sering dengar TOEFL gitu. Nah, kok TOEIC sendiri apakah sudah pernah mendengar? Ini malu-malu kelihatannya. Oke. Ya sambil menunggu kalau ada yang mau sharing terkait apa yang diketahui terkait TOEIC, saya mau sedikit mengulik listening skill on TOEIC ya. Nah, TOEIC ini sendiri, ini adalah tes bahasa Inggris untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis ya, ada TOEFL, ada TOEIC, ada IELTS gitu. Nah, untuk kali ini kita akan bahas terkait TOEIC. Oke. Untuk TOEIC sendiri,
untuk listening itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing bagiannya itu sudah ada jenisnya, udah ada topiknya begitu. Nah, bagian pertama terkait pertanyaan terkait foto ya. Nanti kita akan ulik lebih detail lagi. Nah, itu ada 10 pertanyaan. Bagian yang kedua ada question and response, itu ada 30 pertanyaan. Bagian ketiga ada conversation, 30 pertanyaan. Dan yang terakhir itu talks, ada conversation, ada speaking activity, begitu. Ada dialog begitu ya, 30 pertanyaan juga. Nah, biasanya gitu kalau International Standardized Test, soalnya itu dari yang mudah ke menantang gitu. Yang pertama gitu dia soalnya oke lah mudah begitu, lalu meningkat agak agak menantang, menantang sangat menantang gitu. Instead of sulit, kita pakai istilahnya menantang saja ya biar lebih positif begitu. Tapi jangan khawatir teman-teman semuanya, bisa ditaklukkan meskipun sangat menantang. Nah, di sini sudah ada beberapa tips untuk mengerjakan TOEIC. Gimana sih biar bisa dapat eh, skor yang bagus begitu. Nah, di sini sudah ada beberapa tips dan triknya. Nah, seperti melakukan tes-tes yang lain ya, be on time itu sangat penting sekali. Jadi sebenarnya tes itu gitu, baik tes sekolah, tes TOEIC gitu, tes kalau sekarang sudah nggak ada UN ya, kalau dulu ada ujian nasional gitu. Itu ada 2 hal yang dipersiapkan, yaitu tes materi sama tes mental, kesiapan mental. Nah, itu sangat pengaruh sekali. Demikian juga ketika kita mengerjakan TOEIC ini gitu. Persiapkan mental dulu, yakin dulu, pede dulu, karena itu eh, ya 50% mempengaruhi keberhasilan teman-teman semuanya. Salah satunya be on time. Kalau kita sudah ready, nggak terlambat, itu vibe-nya lebih positif. Lalu, nah, sit as close to the audio source as possible. Nah, kalau terkait tempat duduk, ini ya, eh, tergantung sama kita dapat urutannya berapa begitu. Tapi insya Allah clear lah kalau untuk tes-tes seperti ini sudah dicek begitu clear gitu. Entah itu pakai masing-masing pakai headset atau sentral begitu, insya Allah sudah aman gitu. Nah, make yourself comfortable, penting sekali terkait dengan kesiapan tadi ya, mental harus sudah ready gitu, biar hasilnya juga bagus. Read all the directions. Nah, ini penting sekali, membaca atau memahami perintah atau pertanyaan itu perlu diperhatikan. Kalau dimintanya contoh begitu ya, dimintanya satu kata ya tulis satu kata saja. Dimintanya or ya or saja gitu. Atau pilihan kalau dimintanya and ya berarti 2 atau lebih begitu. Jadi read all the direction carefully, hati-hati agar tidak salah. Read all the answer choices. Nah, ini juga penting kita memahami jawaban sebelum kita memilih mana yang tepat gitu. Nah, biasanya ya di listening itu ada jeda beberapa detik. Nah, jeda beberapa detik itu bisa dipakai teman-teman semua untuk membaca pilihan opsi A, B, C, D yang ada di lembar soal gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa kayak mengira-ngira, oh ini listeningnya nanti terkait ini gitu. Nah, ketika sudah audio terdengar, eh, sudah ada gambaran kira-kira jawabannya yang ini begitu. Jangan blank karena takutnya nanti sambil dengerin sambil baca eh, opsi itu malah jadi bingung. Strategi waktu juga sangat penting kalau di listening. Guys, do not leave blanks on the answer sheet. Nah, karena tidak ada minus score, jadi ini aja kalau memang terlewat atau tidak paham begitu, ya udahlah gitu. Bismillah gitu. Di bulat-bulat gitu atau kalau pakai komputer ya diklik kayak gitu. Jangan biarkan kosong. Sayang karena kan siapa tahu nanti jawabannya benar meskipun gambling. Oke. 1 minute before the test time ends, look over your answer sheet and make sure there are no unanswered questions. Ya, pastikan lagi eh waktunya di manage dengan baik ya, waktunya di manage dengan baik. Jadi kalau ada sisa waktu 1 menit sisa waktu itu sangat berharga gitu. Kita bisa ngecek lagi kira-kira semuanya sudah terisi dengan sempurna atau belum gitu. Sudah terisi semua atau masih ada yang bolong itu perlu dipastikan lagi. Jadi manage waktu dengan baik.
And then do the questions that are easy for you first. Nah, jawab pertanyaan yang paling mudah dulu gitu. Itu kalau listening biasanya dia urutan ya. Tuh. Dan kalau andai kata tertinggal, udah move on aja. Cepat move on, nggak usah mikirin yang udah ketinggalan. Karena takutnya nanti malah kacau semua yang ke depannya gitu. Oke, nah sampai sini aman ya? Ada pertanyaan atau kita bisa lanjut? Pertanyaannya nanti di akhir ya, saya sampaikan dulu pemaparan. Oke, by the way Mbak Yudi nanti kalau waktu saya habis saya di ini ya dikasih tahu ya. Baik, Miss. Oke, thank you. Nah, sekarang kita ke part 1, terkait fotos di sini nih. Foto strategi when studying for the new TOEIC test. Oke, kenapa? Mas, oke baik. Nah, look at the photo before you listen to the audio. Ada beberapa detik tadi yang saya sampaikan. Nah, gunakan itu sebaik mungkin untuk memahami soal dan membaca jawabannya gitu, opsi jawabannya. Nah, look at the photo before you listen to the audio. Ask yourself some question. Nah, ini bisa sebagai guideline untuk kita mengira-kira apa sih nantinya yang akan keluar dalam listening. Photos of people. Who is in the photo? Kira-kira ini siapa? Where are they? Where? Kata kuncinya ya, mau diperhatikan. Ada who. Who apa? Merujuk pada orang, siapa. Gitu. Where? Merujuk pada tempat. Where are they? Kira-kira di mana? What are they doing? Lagi pada ngapain kira-kira? Gitu. Terus photos of things. What is in the photo? Nah, apa aja yang ada di foto? Where lagi? Di mana? Give the photo a title. Tell yourself a story about the photo. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Ini masih ininya teorinya. Statement in part 1 may have any of these 5 characteristic. Karakteristiknya di soal terkait foto tadi ya, bisa jadi terkait hal-hal seperti ini. Statement are often in the present continuous tense. Semoga teman-teman masih ingat, kalau enggak nanti dibuka-buka lagi bukunya present continuous tense yang seperti apa. Nah, contohnya, contoh statementnya gitu. The man is signing his name, lagi tanda tangan gitu, lagi nandain gitu. The people are watching a presentation, are watching sedang menonton presentasi gitu. Karakteristik yang kedua, statements often use pronouns instead of names. Nah, pronouns, kata ganti orang ya, gitu. Alih-alih menggunakan nama gitu, Misari gitu. Nah, pakainya she gitu. She is watching television. They are eating at a cafe gitu. Jadi pakai pronoun pengganti nama. Karakteristik yang ketiga, the statements are brief. They rarely use more than 5 or 6 words. Gitu. Jadi apa? Singkat, padat, dan jelas gitu. Jarang pakai kata-kata yang panjang. They are at the bank. She is on a bus. Gitu. Jadi biar mudah untuk dipahami. Contractions are often used. Singkatan kayak gitu. It is going to rain. Nah, ada apostrofnya. Jadi disingkat begitu. He is talking on the phone. Biasanya penulisannya seperti ini. Jadi diperhatikan juga. Nah, ini nih, artikel nih. The definite article is often used. The is often used gitu. The cars are being towed. The train is crowded gitu. Nah, ini artikel ya di bahasa Indonesia kita nggak punya artikel, jadi mungkin kadang membingungkan. Nah, di sini untuk menandakan bahwa sudah definite, sudah pasti, sudah jelas gitu. Itu, nah, the cars are being towed gitu. Jadi mobil yang itu gitu, the train yang itu gitu. Dibaca-baca lagi. Sekarang kita ke contohnya ya. Contoh foto. Skill 1, analyzing photo. Number 1. Oke, nah kita coba pahami direction dulu. Nah, ini kelihatannya mungkin, apa sih nggak penting gitu. Nah, tapi sesungguhnya petunjuk seperti ini penting kita pahami, kita baca, biar nggak salah. Ya, nah, nih. For each questions in this part, you will hear 4 statements about a picture in your textbook. Jadi ada 4 statement about a picture. Dan you hear Oke. Mana tadi slide saya? Minute.
Nah, udah ke share lagi ya ini screen saya ya. Oke, nah ada four statement about the picture in your test. When you hear the statements, you must select the one statement that best describe what you see in the picture. Nah, jadi ada 4, tapi cuma satu yang paling benar. Nah, itu yang nanti jawabannya. Oke. Then find the number of the questions on your answer sheet and mark your answer. The statement will not be printed in your textbook and will be spoken only one time. Nah, jadi dan statementnya juga biasanya itu apa? Implisit ya. Jadi nggak yang exactly like what you hear from the audio gitu. Tapi you have to summarize what is actually. Nah, terus nanti di lembar jawabannya gitu ada pilihan. You will hear they are working on computers, they are having a meeting, they are eating in a restaurant, they are moving the furniture. Nah, kira-kira nih, saya boleh ini nggak? Boleh manggil nama nggak ya? Kira-kira kalau dari gambar ini jawabannya apa? Ada yang bisa bantu Misari? Yang B. Iya, sip. They are having a meeting. Tuh, thank you. Oke. Nomor 2 ya, skill 2. Analyzing the foto lagi masih. Nah, ini nih, kira-kira dari ini, meskipun listening, harusnya mendengarkan nggak apa, kita memahami soal dulu ya. Jadi kita membaca gambar dan memahami eh, memahami konsepnya, karakteristiknya. Oke, kalau yang example kedua nih, example kedua, D. yang B, they are standing, D. yang Bravo. Oke, coba ya. D delivery. D. D. Oh, yang D, D Delta. delivery. Delivering newspaper. Delta. Oke, Delta. Oke, coba kita pahami ABCD-nya ya. Semuanya kita coba identify. They are looking at some papers. Tuh. They are standing outside. They are looking out the window. They are delivering newspapers. Nah, kita coba apa? Kick out gitu. Kita coba keluarkan yang tidak tidak sesuai dengan gambar gitu. They are standing outside. Kira-kira dia standing outside atau inside ya dari gambar ini? Inside. Inside ya, berarti yang B kita Inside. cross. Iya, berarti bukan yang B. They are looking out the window. Dia lagi ngeliatin window nggak nih? Enggak. Enggak ya, berarti kita cross juga gitu. Nah, jadi tinggal A sama D. They are looking at some papers sama they are delivering newspapers gitu. Nah, kira-kira ini lagi looking atau lagi delivering? Looking. Looking ya. Heeh. Looking. Kalau delivering kan dia pasti ada activity pengantaran ya. Kalau ini kan lagi membaca, lagi melihat gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, very nice. Good. Nah, skill yang ketiga nih, distinguishing similar sounds. Distinguish. Distinguish itu apa sih? Ada yang bisa bantu? Distinguish. Ada A dan B di distinct. Apa? Dibedakan. Membedakan similar sound. Sound yang sama gitu. Sound yang sama tapi dibedakan. Nah, karena kalau dalam bahasa Inggris kadang terdengar sama gitu. Diucapkannya terdengar sama meskipun sebenarnya itu berbeda. Artinya juga berbeda. Nah, ini gambarnya seperti ini. Opsi opsi jawabannya ada the station is crowded, they are planning a vacation, they will take a plane and they are waiting for the train. Nah, kira-kira yang mana nih? A, B, C, D. Delta. Delta, ya. Karena di sini ada trennya, di sini ada orang-orang lagi pada nunggu ya, ada hmm, jalan kereta juga gitu. Oke, nice. Kita ke skill yang keempat, making inferences, menyimpulkan dari gambar ini. Nah, ini gambarnya seperti ini, orang-orang lagi pada di kafe gitu nongkrong ya. Terus opsinya ada yang A, the weather is changing his clothes. He is about to give them change. They are parking their car on the sidewalk sama coffee beans are sold. Nah, kira-kira dari gambar ini itu apa sih yang bisa disimpulkan? Kira-kira kelihatan jelas nggak ya? Semoga kelihatan.
Kalau yang A, kita coba minimalisir, kita coba ini, identify satu-satu. The waiter is changing his clothes. Apakah sesuai dengan gambar menurut Enggak. teman-teman? Enggak, Enggak. berarti kita Enggak. ya kita kick out ya, kita cross gitu. He is about to give them change. Kira-kira iya nggak? Enggak. Tidak. Enggak. Nah, Enggak ini ada maksudnya apa? Kembalian tadi. Oke, sudah ada yang paham. Oke, yang C ya. They are parking their car on the sidewalk. Enggak. Enggak ada Nah, mobil gitu. nggak ada mobil. Ya, dia ini duduk gitu. Coffee beans are sold. Sold. Ada kafe-kafenya nggak di sini? Cafe beans are sold. Nah, kelihatannya nggak semua ya, berarti jawabannya ya. Kan di sini juga nggak ada ininya, kopi-kopian gitu. Mana kopi yang terjual gitu. Nah, dari opsi ini nggak mungkin kalau jawabannya salah gitu. Nggak ada jawabannya gitu maksudnya. Nah, berarti kita coba identify lagi. Nah, ini sih waiternya ini lagi ngapain gitu kira-kira nih. Kayak ngambil sesuatu gitu. Kan ini inference ya. Jadi kita harus menyimpulkan dari gambar ini. Kira-kira dia mau mengambil sesuatu dari kantongnya. Kayak ngasih kembalian gitu. Bisa jadi ngasih kembalian, bisa jadi dia mau ngasih sesuatu. Nah, di sini karena pilihannya itu uh, yang sesuai gitu, yang paling sesuai karena kan weather changing his clothes nggak mungkin, karena enggak gitu. Parking the car is parking on the sidewalk juga enggak gitu. Terus coffee beans are sold juga enggak. Ya paling mendekati sama gambar ini adalah kira-kira oh si waiternya ini mau ngasih kembalian. Berarti yang B gitu karena tangannya kayak ngambil sesuatu dari kantong gitu ya, semoga bisa dipahami dan nanti di audio juga akan ada narasinya yang lain yang sebagai clue bahwa jawabannya itu gitu karena ini kita mengidentifikasi gambar banget gitu. Jadi mungkin agak kurang jelas. Oke, itu tadi part 1 terkait foto, jadi teman-teman diminta untuk membaca foto gitu dari di sini nih ya. Semoga aman. Kita ke part 2. Questions and responses. Jadi ada pertanyaan, lalu bagaimana responnya. Nah, ini juga harus benar-benar dipahami gitu. Direction. You will hear a question or statement and 3 responses spoken in English. Jadi ada 3 respon. They will not be printed in your textbook and will be spoken only one time. Select the best response to the questions or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. Oke. Nah, nanti uh, ada conversation begitu, terus pertanyaannya where is the meeting room? Nah, jadi teman-teman akan mendengar eh, ya percakapan begitu, milih nih. You will hear also to meet the new director. It is the first room on the right. Yes, at 2 o'clock. Kalau where, ya berarti kan dia di mana ya? Kata kuncinya di mana gitu. Oke. Oke. And ya, contohnya seperti ini. Vocabulary strategisnya. Listen for words that establish the context. Jadi teman-teman sebisa mungkin cari clue-nya, cari ini konteksnya apa gitu. Terkait menanyakan tempatkah, menanyakan orang, who, kalau tempat where, kalau orang who gitu. Kalau sesuatu bisa what begitu. Nah, itu harus dipahami gitu. Biar enggak eh, bingung ini tentang apa. Nah, setelah itu kira-kira ngomongin apa gitu. Bisa ngomongin occupations, pekerjaan, activities, time, location, atau reason. Nah, kalau di sini sudah ada ininya ya. Contohnya occupation, itu bisa jadi siapa gitu. Who gitu. Siapa yang kerja di mana. Activities, what. Lalu time, when. Location, where, tempat, reason, why. Ini kunci yang bisa dipahami di pelajaran. Contohnya ya. Oke, question and responses. Kita langsung ke bentuk-bentuk soalnya. Part 2, question and response. You will hear, how can I get to ya? Ini get to ya. How can I get to the airport from here? Nanti kalian akan mendengar, take a taxi, it is just a short ride. No, I don't, you can get on easily. Nah, tapi opsinya ini tuh tidak written on your answer sheet ya. Jadi teman-teman nanti langsung
mendengar dari audio dan jawabannya di answer sheet-nya gitu. Jadi ini semuanya didengar, tidak jot down on the answer sheet. Nah, itu yang serunya di situ. Oke, nah, how can I get to the airport? Berarti how, bagaimana caranya? Nah, how berarti ya jawabannya yang benar adalah yang apa? ABC? Apa? Ada yang bisa bantu? Ah, Iya, yang A. So nice. Take a taxi. It is just a short ride. Good. And then we go to the number 2. You will hear, when will the package arrive? When? Berarti kapan? Waktu. Tuh. Nah, nanti kalian akan dengar any minute. No, not yet. I will pack it now. Tuh. Kira-kira gitu. When will the package arrive? Kapan sih gitu? C. I will pack it now. C. Kalau sorry. Nah, oke. Oke. C, I will pack it now. Kalau C maksudnya seperti apa? I will pack it now. Kan ditanya, pertanyaannya when will the package arrive? Kapan sih paketnya datang gitu? Kapan? Any minute? No, not yet. Atau I will pack it now. C. C. C, semua C atau ada yang pilihannya lain? Tapi ah, kalau oke. Ada yang B. Ya. Oke, kita coba terjemahin satu-satu ya. When will the package arrive? Kapan gitu. Berarti kalau yang A tuh any minute gitu. Apa nih kira-kira terjemahannya? Bisa any minute, kapan aja gitu. Kalau B, no, not yet. Belum. 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 Kalau I will pack it now apa? Aku akan apa? Pack sekarang gitu. Akan ngepackin, akan kemas. bungkusin nih. Ya. Jadi kira-kira yang ABC kapan sih paketnya datang? Kalau ini yang mendekati ya, yang mendekati any minute gitu. Kapan aja, kapan ya, ya kapan aja gitu. Atau kapan datang belum gitu. Kan kalau belum pertanyaannya udah datang belum gitu. Jawabnya belum. Gitu. Kalau kapan datang ya, kapan aja bisa datang. Tapi kita nggak tahu kapan. Jadi answer is A. Kita ke conversation ketiga ya. Part 3 conversation. Gitu. Nah, di sini okay, you will hear 10 conversations. The conversation are between the two people. Di conversation dua orang. Listen the conversation carefully. You will hear each conversation only once. Jadi semuanya sekali ya. Dari tadi nomor part 1 sampai part 3 itu cuma sekali. Jadi harus dipahami dengan baik. Nah, contohnya begini. You will hear, when are you leaving on your trip? Momennya nanya. Momennya menjawab, tomorrow evening on the 5 o'clock train. I will be gone for 12 days. Wow, that's close to 2 weeks. It must be exciting to travel to faraway places. To tell you the truth, I'm not happy about this trip. At this point in my career, long trips like this just are not interesting anymore. Nah, jadi ada conversation seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan mendengar how long will the men's trip last? Terus langsung bilang mana nih? 4 days, 5 days, almost 2 weeks, exactly 2 weeks. Gitu. Nah, ini jawabannya yang mana nih? Yang nomor 1 nih, ada yang bisa bantu Misari? How long will the men's trip last? C, C, C. Yang C, almost 2 weeks. Kenapa almost 2 weeks? Ada nggak? Jawabannya ini. Yang mana? Tomorrow evening on the 5 o'clock train. I will be gone for 12 days. Gitu. Berarti yang mana tuh? 12 days. It's close to weeks. Ya. Terus si womannya ngasih emphasize lagi. That's close to 2 weeks. Oke. Jadi almost 2 weeks. Good. Nomor 2. How will he travel? How? Bagaimana? Yang mana? How? Cara ya.
Haha, by Train. train. Ya, ini udah ada skill-skillnya. Propernya nggak tahu ya. How does he feel about his trip? Apa yang dia rasain? How he feel. Jadi ada dua kata kunci di sini. How, bagaimana, sama feel. How is feel? How does he feel? Gimana sih rasanya kayak gitu? Yang mana Maaf, nih? Miss. Ya, Untuk waktunya oke. Udah habis kurang ya? 5 menit lagi ya, Miss. Oke, kurang 5 menit lagi. Siap-siap. Saya sebutin deh. Nah, ini berarti kira-kira ya apa nih? Yang A. Ya, bored. Oke. Karena di sini I'm not happy about this trip, dia nggak happy gitu. Jadi dia di sini ya eh, jawabannya mendekati I'm not happy yang bored. Kalau happy kan happy, excited happy, interested happy juga. Nice. Oke. Masih ada berapa banyak? Conversation. Oh, talk. Kita ke talks ya. Conversation kurang lebih seperti itu. Kita ke talks. Itu part yang keempat. Oke, these are not conversation. They are talks on the weather, advertisements, recorded announcement, and lain-lainnya gitu. Jadi kayak lecturing gitu, panjang gitu. Listen carefully because the talk is not written out. Lagi-lagi, jadi ya perlu diperhatikan, didengarkan karena tidak tertulis. Oke, nah listening strategiesnya. Read the question and answer choices before you hear the audio. Read the question and answer choices, tadi yang saya sampaikan ya. Listen for the answer to the questions. Jawab, dengarkan answer to the question. Oke, answer the question quickly before the next talks begins. Nah, ini eh, pastikan sudah terjawab sebelum pertanyaan berikutnya. If you do not know an answer, guess. Tebak saja. Do not try to work on a question after the next talk has started. Jadi jangan jangan masih belum move on lah gitu maksudnya. Jadi kalau sekarang udah nomor 2, jangan mikirin nomor 1 gitu. Ya udah mikirin nomor 2 dan seterusnya. Nomor 1-nya sudahlah gitu. Kalau belum kejawab ya tadi tuh tipsnya guess. Okay. Since each talk will be spoken only once, you must listen to each talk carefully to understand and remember what is being said. Oke, nah ini nanti ada ini ya saya ini aja apa bacakan ya karena waktunya udah habis. Attention, attention shoppers, we have a special sale today on women's clothes. Bla 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 gitu. Enjoy your shopping. Jadi ini akan ada sepanjang ini begitu kurang lebihnya. Nah, terus ada pertanyaan, how long is the sale? Jadi pertanyaannya juga sebenarnya bisa kita terkait ya entah itu how, what, when, where gitu. Kalau di sini how long, berapa lama gitu. What is on the apa yang ada di lantai 4? What is free for store customers? Jadi pertanyaannya sebenarnya itu saja gitu in quotation. Teman-teman kan bisa mencoba untuk menebak gitu. Oke, ini talk 4 sama ya. Kalau udah habis jadi saya agak skip. Nah, jadi begitu kurang lebihnya ada 4 part gitu. Dan ini terakhir sebelum saya akhiri yang perlu juga dipahami, listening itu bukan masalah, kan kadang sering ini nih buat bercandaan itu. Aduh, telinga saya ini nih lagi eh, kotor nih, jadi nggak bisa denger kayak gitu. Nah, it is not about that gitu ya, tapi about you comprehend the listening, memahami eh, listening itu gitu, bukan karena masalah teknis yang lain. Nah, bagaimana bisa paham listening? Teman-teman harus banyak vocabulary-nya, kosakatanya. Karena simple saja. Kata table. Kalau kita nggak tahu apa itu table, meskipun table itu sangat mudah begitu ya, meja gitu. Nah, ya itu terasa susah. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu artinya, nah itu akan terasa mudah. Gimana bisa tahu? Dibanyakin vocabnya. Caranya macam-macam. Monggo bisa dari baca, bisa dari kalau yang anak-anak zaman sekarang ya bisa dari game gitu dan sebagainya. Jadi silakan saja. Jadi poinnya dibanyakin vocabnya. Bagaimana vocabnya bisa banyak, belajar, diasah terus gitu. Sekalian. Jadi listening sama reading itu saling berkaitan sebenarnya. Gitu. Itu sih kurang lebih dari saya, Mbak Yuli. Saya kembalikan ke Mbak Yuli. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Mbak Yulinya
Atau Pak ada yang question and answer-nya nanti ya? Oh ya, Mbak Yuli udah datang. Silakan. Makasih Mbak Yuli. Baik, terima kasih Miss atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi reading TOEIC oleh Bapak Muklas Solfasik MPD. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih Ibu MC eh, atas waktu yang diberikannya. Mohon izin, nama saya Mukhlasul Fasih. I'm responsible to handle for the TOEIC reading skills ya. Salam sehat untuk teman-teman semua, khususnya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rianis, dan Bapak Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman siswa SMK Budi Asih ya, Jakarta, yang mana sudah bergabung ya dari jam 10 sampai sekarang masih hikmat mendengarkan, memahami yang mana pelaksanaan tes akan dilaksanakan pada esok ya. Dan kami sampaikan juga mungkin Stiba IC ini salah satu partner dari SMK Budi Asih apabila untuk pelaksanaan penambahan kualitas skill dari siswa itu sendiri dengan pemberian tes TOEIC dan juga pembekalan. Semoga kegiatan ini masih bisa berlangsung di kemudian hari dan bisa memberikan dampak ya pada masyarakat secara luas. Mohon izin saya menyampaikan terkait dengan TOEIC readings. Dari awal kita memahami bahwa reading itu ada yang bilang dari listening. Tapi ketika kita memahami listening, listening lebih sulit dari reading. Tapi kedua-duanya itu sangat berkaitan erat ya. Ketika Anda ingin menguasai listening dengan baik, silakan baca dan untuk mendapatkan kosakata. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Susari, listening itu kuncinya di penguasaan kosakata. Jadi vocabulary needs you have, it will be better for your listening skill. And what about the reading? Nah, dengan Anda membaca reading, gitu ya, comprehension yang ada di sini atau reading skill di sini, keuntungannya adalah kemampuan Anda akan lebih meningkat gitu ya dalam segala hal. Karena meningkatkan kemampuan reading itu gampang-gampang susah. Hari ini semangat baca, belum tentu nanti sore itu masih semangat. Jadi kita harus bagaimana maintain kualitas reading kita gitu ya. Jadi ketika kita ada kendala dalam reading skill ya pasti kesananya akan bermasalah. Ngelihat teks aja udah capek, aduh, belum dibaca itu udah aduh gitu ya. Nah itu silakan negatif-negatif points tadi dihilangkan. Kata aduh capek gitu ya. Terus aduh susah banget gitu ya. Itu hilangkan dari awal. Tatap, lihat, pahami, udah jalanin saja. Paksa ya, force yourself to read gitu ya. Itu akan bisa menjadikan habit untuk teman-teman bisa memahami reading seperti apa. Di dalam TOEIC ya terdapat kurang lebih 100 soal ya. Nah, 100 soal tersebut dikerjakan dalam waktu 75 menit. Berarti kalau di rata-rata tidak sampai 1 menit per satu soal. Makanya tadi disampaikan Bu Sari, bukan hanya pinter dalam bahasa Inggris, tapi durability kita, daya tahan kita dalam mengerjakan soal, itu teman-teman juga harus kuasai. Contoh Valentino Rossi, itu kalau balapan drag race sering kalah. Tapi kalau balapan di sirkuit yang durability-nya panjang, dia harus nikung kanan kiri, itu bisa menang karena durability-nya mempengaruhi. Kalau drag race kan mesinnya selesai nyampe gitu ya. Tapi kalau itu kan mesinnya harus daya tahannya kuat gitu ya. Selain mesinnya juga orangnya pun juga harus kuat. Sama dengan kita. Ketika kita ikut TOEIC tadi ada kata be on time gitu ya. Datang harus tepat waktu. Kamu datang terlambat itu udah moodnya beda.
datang udah ngos-ngosan, ngelihat teman sudah mulai kan bikin emosi. Nah, itu juga harus dijaga ya kondisi psikologinya sebelum mengerjakan. Pokoknya negatif-negatif source yang membuat kamu down dalam mengerjakan reading atau listening atau skill yang ada di TOEIC segera dihilangkan. Saya yakin bisa untuk improve more ya related to this one. Oke, selanjutnya dari 100 soal tersebut kurang lebih 0,7. Kalau 0,7 ya per soal kurang lebih 45-an ya. Selama ini kan teman-teman mengerjakan 50 soal dalam waktu 2 jam. 50 soal dalam waktu 90 menit. Berarti lebih dari 1 menit. Nah, Anda diminta untuk memeras gitu ya. Kalau ada cucian, airnya udah diperas, disuruh peras lagi gitu kan. Udah sampai kering gitu ya otak. Makanya ada yang bilang masuk tes ruangan TOEIC itu masuk ganteng, keluar tambah ganteng. Acak adul gitu ya. Atau cewek kerudungnya udah rapi, udah cantik gitu ya. Keluar itu kerudungnya belok-belok gitu. 5, 6, dan 7. Kalau tadi disampaikan ada 4, kelanjutannya adalah 4, 5, 6, dan 7. Ada incomplete sentence, text completion, dan reading comprehension. Kita sampaikan part 5 itu kurang lebih ada 40 soal, part 6 itu kurang lebih ada 12-an soal, part 7 kurang lebih ada 48 soal. Jadi total 100. Nah, nanti untuk tes teman-teman sepertinya nanti saya sudah konfirmasi ke Bu Sherin ya, atau ini kita pakai yang TOEIC for School, jadi kita coba kurangi. Kita pakai yang 50%. Jadi 50 listening, nanti 50 reading. Itu pun sudah banyak menurut teman-teman. Banyak banget Pak, 100. Aslinya 200 ya. Oke, incomplete sentence ya tadi 40 dengan beberapa 4 option ya teman-teman yang harus lengkap. Enaknya ini masih pilihan ganda ya, pilihan ganda PG ya, kecepatan yang harus dipahami dan juga pemahaman durability juga harus dikuasai ya. Kontrol bagaimana dalam menjaga psikologi dan juga fisik ya. Dan untuk reading comprehension ada 48. Mohon izin untuk mempercepat part kelima ya, part kelima. Incomplete sentence. Apa yang diminta dalam incomplete sentence ini ya melengkapi kalimat supaya tepat dalam menjawabnya. Poinnya di sini pilihan kata, memilih kata, kalau word form adalah pembentukan kata dari kategori noun, kata benda, verb, kata kerja, adjective, adverb, conjunction, dan juga preposition. Ini pun juga sama. Nah, nanti dari sini kita masuk ke salah satu contoh dulu ya. Contoh. Dari contoh di sini ada kata invitation. Ini jawabannya yang B. Ya. The bla 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 to the banquet were sent to all of our client. Berarti word choice-nya yang dibutuhkan apa untuk melengkapi kalimat ini. Tadi kan incomplete kan, kategorinya incomplete sentence ya. Untuk pelengkapan ini apa? Kita di sini ada invitation. Kalau request nggak pas secara maknanya. Makanya kebutuhan yang tepat untuk melengkapi ini adalah yang invitation. Anda pilih offers malah nggak pas. Ya, suggestion memang ini dua-duanya ini kata benda ya, suggestion, ya, saran dan undangan. Tapi yang tepat adalah invitation. Sample question. Nih, langsung aja saya sengaja saya berikan jawabannya ya. Tinggal kita bedah ya. Bukan cara menjawabnya, tapi kita bedah kenapa bisa seperti ini. Has anybody seen the boxes of the toner just arrived copy machine? Kalau Anda kasih bags, tonernya di copy machine itu tidak menggunakan bags kantong. Nggak mungkin juga tonernya itu menggunakan amplop atau kaleng. Nah, di dalam copy machine itu rata-rata menggunakan boxes. Ya, dalam wadahnya ya. Oke, next. Contoh sekarang for choice terkait dengan verb ya. The meeting room, nah kebutuhannya apa untuk melengkapi? Kita cari kata kerja. Pak, semuanya kata kerja. Mana yang lebih sesuai untuk melengkapi kata kerja yang ada di sini gitu ya. Oke. Sampai sini ternyata yang tepat adalah hold. The meeting room hold 40 people. Sejak kapan meeting room bisa membawa 40 orang? Enggak ya. Apalagi menunggu 40 orang.
nggak pas. Lebih tepat adalah hold. Hold ini bisa menghandle, jangan diartikan hold itu memegang ya. Tapi maksudnya di sini adalah menghandle. Makanya word choice yang tepat dalam kategori ini adalah yang understand the meaning sentence and the meaning of the verb choice-nya. Sama ya. Nah, coba cek di sini. Turn left ya. When you get to our main entrance, turn left. Ya. Ini untuk pemahaman di reading. Reading di sini nggak harus readingnya ini, tapi reading grammatical. Makanya di sini reading incomplete. Lanjut ke word choice adjective ya. Kebutuhannya adalah untuk melengkapi di adjective. We want our employees to behave in the most. Nah, jawaban yang tepat adalah professional ya. Professional. Kalau kita masukin operational manner, tidak tepat di sini karena we want our behave-nya dalam opas daripada kita pakai expensive atau awkward. Ya. Lanjut contoh ya. Did you know the Western culture, it can be rude, considered to stare at somebody. Kalau di luar negeri itu natap mata orang, itu nggak pas ya. Kejam, dianggapnya kejam. Bukan konyol, bukan lucu, atau seperti assertif. Tapi kayak rude ya, kasar gitu, nggak sopan ya. Next, word choice for the adverb. Bagaimana kelengkapannya ini? Kita pilih yang adverb ya. All the hotels room were. Jadi kebutuhannya apa? Kita kebutuhannya adalah adverb. Semuanya adverb pilihannya. Tinggal cari yang sesuai. Makanya di sini word choice di incomplete sentence. Truly ya. Truly. Jangan anxiously atau shortly atau firstly. Pak harus tahu kosakatanya dong maknanya. Iya. Pak kalau beneran saya nggak tahu bagaimana? Ujung-ujungnya adalah tembak. Kenapa? Ingat waktu Anda adalah 75 menit. Ya nanti karena kita pakai TOEFL for Schools, ya pastinya nanti kita akan memberikan eh, potongan waktu juga ya. Kalau tadi 2 jam untuk 200 soal, gitu ya. Kalau ini nanti paling kita coba toleransi waktu 1,5 jam mengerjakannya. Jadi besok jam 1 sampai jam setengah 3. Ya. Kita akan standby di sana, di sekolah, nanti dibantu oleh Bu Yuliani dan juga teman-teman yang lain untuk mengawal atau meng-guide teman-teman dalam mengerjakan soal apabila ada kendalanya. Oke, untuk sampel question, management has been thinking. Apa yang dia thinking? Seriously of opening 2 new branches office. Kalau additionally nggak pas. Masa yang dia ini berarti harus mengenal maknanya juga. Ingat ya, vocabulary for the tweak it is demanded to be known ya. Next, word choice conjunction, kata penghubungnya. Both pasangannya udah tahu ya, biasanya pasangannya menggunakan and. Nah, ini benar ya pilihannya and. Tapi kalau nor biasanya neither. Neither the secretary nor. Kalau either pasangannya menggunakan so. Nah, itu nanti teman-teman juga harus bisa pahami ya terkait informasi di both and ya, both and, neither nor ya, not only but also ya, either or. Oke, selanjutnya kita contoh ya. Nah, Kenji and I are being transferred. Kalau diminta kan kita udah kata kuncinya ada. Hampir semua soal itu ada kata kuncinya, kita tinggal bisa mengenali apa tidak. Nah, di sini ada kata both Kenji and I are being transferred to the Mumbai office. Oke, lanjut ke word choice preposition ya. Put your coat. Nah, preposition itu apa? Kata benda biasanya yang ditemenin oleh preposition itu sendiri. Contohnya in the car ya, in the house, on, at 7 o'clock, behind. Itu preposition. Dia biasanya nempel ke kata benda. Nah, put your coat to the closet. Nah, mana yang tepat antara in, next to, at, atau to? Letakkan di mana? Ya, in the closet. Kalau next the closet biasanya closet. Karena di sini nggak ada, nggak bisa ya. Oke, lanjut ya ke soalnya. In a business letter, you should put a colon before the greeting. Ya, before the greeting. Nah, before di sini masuk ke ranah prepositionnya.
bukan in the greeting atau by the greeting, tapi before the greeting. Next, we go to the word form ya. Ada word form ke noun, pembentukan. Kebutuhan apa? Itu dulu. Pertanyaan treatment kalau ketemu soal, ini butuhnya apa yang harus dilakukan? The buffet table has white, bla bla bla, of food items to choose from. Selectively, selective, select, selection. Kalau kategori word form, teman-teman harus tahu. Selectively, adverb. Selective, adjective. Select itu verb. Selection adalah noun. Nah, kalau kita paksakan selectively, kalimat ini masih nggak pas. White selectively, nggak bisa apa yang dijelaskan. Lebih tepat adalah white selection. Karena white ini adalah adjektif, adjektif itu membutuhkan kata benda. Lanjut, coba sample questions. Employee bla 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 in this company will prove for everyone. Ada kata invest, invested, investment, and investing. Berarti di sini yang tepat apa? Employee investment ya. Nah, ini yang tepatnya. Oke, ini sengaja langsung saya ini tinggal kita pengen bedah ya. Kalau Anda milih invest, ini kata kerja. Kata kerja sudah ada, will prove, jadi nggak perlu. Kalau di sini ada invested, itu past tense. Orang di sini ada will, ngapain ada past tense juga nggak pas juga. Clear ya? Sampai sini, any question? Lanjut ya, nanti question sesi berikutnya. What form verbs ya? Untuk verbs, we will. Nah, will pasti diikuti oleh verb 1. Sampai sini any questions? Ya. We will expansion, expensive, expand, expensively. Yang tepat apa? Kata kerjanya apa? Expand. Expansion noun, expensive acuan yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat yang di sini adalah kata kerja. You must also know which of the four choice is verb. Karena yang dibutuhkan adalah verb. Nah, ini kenapa nggak boleh jawab entertainment? Karena ini noun. Entertaining, adjective. Entertainer, noun. Kebutuhannya yang dibutuhkan adalah kata kerja. We do our best to apa? To entertain them. To infinitive. Ya, kita harus membutuhkan di kata kerja tersebut. Selanjutnya masih di word form ada adjektif ya. Please sit down and make yourself comfortable ya. Comfort, comfortably, comforter. Nah, lebih tepat apa? Karena make yourself comfortable. Pernah dengar dong kata ini, I make clever. Saya membuat you pandai, ya kan? I make you creative. Adjektif ya, diikuti adjektif. I make you expensive. Wah, saya punya motor, saya modif ya, I make it expensive. Saya menjadikan ini mahal. Apa yang jadi mahal ya? Motornya gitu kan. Oke, contoh lagi. Nah, all staff members are accountable. Kalau account, masa staff member dianggap benda juga? Enggak. Accountant, iya accountant, tapi tidak pas kalau dilengkapi kalimat ini. Yang tepat adalah all staff members are accountable. Accountability itu noun ya. Ciri T, terus able itu biasanya adjektif, ya belay ada ly itu biasanya adverb. Itu sebagai cirinya. Tinggal cek kebutuhannya apa ya. Nah, ini untuk adverb, kalau butuh adverb biasanya menjelaskan ke kata kerja. Adverb itu menjelaskan ke kata kerja. Berarti bisa disimpulkan apa yang kita bahas dalam incomplete sentence dari word form sama word choice itu related grammaticalnya tapi masuk kolom reading ya. Masuk kolom reading. Oke, for example here, our books are audited periodically ya. Nah, audited periodically karena di auditnya seperti apa? Gitu. Apakah periodik? Kalau periodik adjektif ya. Kalau period noun, periodical adjektif. Jadi yang tepat adalah periodically untuk ketepatan menjawab ini. Oke, what form untuk pronoun? Customer call to cancel. Apa yang dia cancel? Ke orang kan?
cancel her order. Ordernya dia. Kalau it order nggak pas. Masa benda order? She nggak bisa. Kalau she itu dipakai untuk subjek. Kalau hers nggak boleh ada benda, padahal di sini ada benda order. Jadi teman-teman make sure to know ini noun, verb, adjective, conjunction dan lain sebagainya. Karena it will be helpful ya and easier for you to understand untuk treatmentnya melengkapi soal tersebut. Contoh lagi, I see you met my assistant, titik kan. Kira-kira apa ngelengkapi? Mungkin nggak Anda jawab her. Kalau her kan harus ada benda. Her car, her laptop, her mobile phone, her school. Ini kan nggak ada. Tiba-tiba her and. Hers nggak boleh ya. Hers and I nggak nyambung ini. We and I, kalau we nggak pas ya. Tapi yang tepat adalah she and I go ya. She and I go back many years. Oke, kita akhiri untuk part kelima. Lanjut ke part 6, we got text completion. Miss Yuli, tolong informkan if my time is gonna be over ya. Noted, sir. Oke, part 6, let's go to this one ya. Any question ya nanti ya, remember question, it will be the last ya. Text completion here, for this text completion, bagaimana teks tersebut dilengkapi dengan apa? Ada reference, verbs, dan juga modifiers. Kelengkapan seperti apa? Ada number, berarti ngomongin terkait dengan jumlah, part of speech, ya, pronoun, verb tense, modal auxiliary, terus terkait dengan modifier ada komparatif, superlatif. Silahkan buka kembali ya, masih ada waktu ya 24 jam dari sekarang untuk bisa memperbaiki. Oh ya, untuk materi nanti akan di-share oleh Kak Yuli ya di Zoom ya. Nanti akan juga kami share ke Ibu Sherin ya. Oke, kita masuk ke text completion ya. Number, part of speech, pronoun, and also verb tense. Kita masuk verb. Nah, verb, teman-teman udah tahu ya, ada present tense, past tense, future tense. Inilah tenses grammatical yang perlu teman-teman pahami ya. Contoh ya, I only go. Kenapa kita pilih go? Karena ini simple present on Monday. Saya ulang lagi, saya sengaja langsung kumpulkan jawabannya supaya kita bisa tinggal nebak, memahami, menganalisa kenapa jawaban bisa seperti ini. Next. Yang B. We last week hired. Nggak mungkin Anda jawab we were hiring. Had hired atau had been hiring. Karena last week spesifik, makanya simple past. Ya, ada keterangan last week. Lanjutnya lagi. The new course will have started. Karena ada apa? Keterangannya by the 5th of June. Future perfect. Kalau tanya tensisnya apa? Future perfect. Jadi apa future perfect? Ya dipakai untuk menyampaikan informasi yang akan dan sudah terjadi dengan panduan acuan waktu dia akan datang. Ya, itu namanya future perfect. Masa datang tapi udah sempurna. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 11. Kalau nanti jam 12 nanti, I will have finished this Zoom. Kan selesai kita kurang lebih jam 11.30. Nah, saya bilang, by the time jam 12 o'clock, gitu ya, by the time 12 o'clock, I will have finished this Zoom meeting. Zoom-nya udah selesai belum? Belum. Tapi saya bisa bilang, saya akan dan sudah bisa menyelesaikan jam 12 nanti atau Zoom-nya pasti udah selesai, nggak ada lagi. Selesai Zoom-nya? Belum. Ya. Ini future perfect ya, sorry, future perfect. Oke, ini contoh modal. My receptionist set. Nah, set you up ini dan sebagainya ada option. Ini semua modal. Tapi yang tepat di sini adalah can ya. Can set you up. Ya, bukan may, bukan auto dan juga bukan mau. Ingat ya, nanti fungsi modal bisa dilihat ya kalau ada untuk request, permission, ya, ability, itu nanti dicek lagi.
Oke, untuk verb references. Nah, nanti ada soal dari surat biasanya. To whom it may concern. Jacob Rothman, nah, suruh milih tuh. Had worked for our company for the past 5. Ya, has worked. Terus yang kedua, he always apa? Nah, he always kan simple present. Ya, complete. Jangan will, jangan is atau had ini. Clue-nya ada di sini. Ya, ada informasi clue di sini. And then an accurate manner. Ya, accurate manner because ya my, its, his, and our. Because of his friendly manner. Nah, kalau my friendly nggak pas karena kalimat sebelumnya kan he ya. Nah, kalimat sebelumnya he ya, jangan bilang my atau our. Biasanya ada rujukannya his. Ya, his friendly manner. Oke, coba ke modifiers ya. Modifiers tadi itu apa? Comparison ini dan sebagainya. The size 10 envelopes are better for sending documents than the small one. You can buy the slightly cheaper ya. Nah, nggak ada aturan more better, salah itu udah pasti. Kalau Anda milih best, harus ada kata the-nya. Oh ini ada the best. Pertanyaannya, ini kan untuk membandingkan, ada kata then. Jangan pilih the best. Then itu nggak ada yang dibandingkan, karena udah yang paling. Contoh, cheaper. You can buy the slightly pen. Ya, cheaper pen. Ya, cheaper pen. Pen yang lebih pen. Kalau the cheapest pen, nggak mungkin cheapest pen-nya ada banyak ya. Dan di sini tidak ngomongin we don't need the most expensive one. Inilah yang jadi alasan kita nggak memilih the cheapest ya. Next, adverb of frequency ya. We bla 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 never look at resumes by email. Jadi we never ya, we never look ya. Kita nggak pakai sometimes. Kenapa kita pakai never? Ada kata you must deliver it by mail. Yang kedua, I bla bla buy a cup of coffee at work ya. I sometimes pilihannya. Kenapa kita pilih sometimes? But I usually bring one. Kan saya membawa a cup of coffee work. Tapi saya juga biasanya membawa dari ini. Berarti apa? Nggak mungkin Anda bilang selalu. Orang dia bilang usually, dia juga ini. Kalau dibagi-bagi kan miliknya sometimes. Saya kadang bawa kopi ke sekolahan, seumpama gitu ya. Tapi saya juga kadang beli di kantin. Ya, saya biasanya bawa atau apa gitu. Saya kadang-kadang bawa, tapi kadang. Jadi kalau always berarti nggak kepake kata usually-nya di situ ya. Oke, next. Maaf, saya izin menginfokan untuk waktunya kurang 5 menit lagi. Oke, baik, Miss Julie ya. Eh, eh, the ya, broken photocopier. Nah, broken photocopier ini adjektif. Kalau kita fotokopier nggak pas, karena fotokopier nggak bisa dijelaskan oleh break, harus kata adjektif. Breaking nggak pas juga, ya. Yang tepat adalah broken. Taunya dari mana? Ya, ini kan kata benda. Kata benda itu dijelaskan oleh adjektif. Nah, adjektif yang tepat itu adalah broken. Next, yang kedua, we are interested in the woman seated. Nah, verb 3 itu bisa dianggap juga adjektif. Saya ulang lagi, verb 3 juga bisa dianggap sebagai adjektif. Syaratnya nggak boleh ada to be di depannya. Tapi kalau is seated jadinya kata kerja itu. Satu paket jadi pasif. Tapi kalau tiba-tiba the woman seated in the last chair of first row, duduk di barisan paling belakang, ya. The last chair, kursi paling belakang, sorry. Kursi terakhir ya. Kursi terakhir di barisan yang depan ya, first row, barisan pertama. Oke, langsung ke part 7 ya. Tadi 5 menit lagi jauh cukup ya. Ini reading comprehension saya agak percepat ya. Untuk reading comprehension ini biasanya diambil dari advertisement, iklan, forms, dari tempat kerja atau apa, letters, email, fax, and memos ya. Ada juga dari table, index, chart, instruction, and beberapa notice.
Yang sering itu kadang memo itu pasti ada itu nanti. Oke, kenapa reading diambil dari sini? Karena beda dengan TOEFL. Kalau TOEFL itu related terkait dengan akademik, kayak biologi, cerita sebagainya. Tapi kalau ini TOEIC itu ranahnya untuk working ya, jadi bisa masuk ke kondisi dunia kerja. Makanya soal-soalnya pun ranahnya di dunia kerja, ya. Ingatkan ya pada diri Anda bahwa Anda mengerjakan diri, hilangkan soal. Aduh, nggak ngedown kitanya. Set your mind untuk ngebuang itu semuanya. Nah, di sini ada teori atau skill terkait skimming ya. Skimming itu mencari general information. Ada skimming, ada scanning. Ingat ya, skimming dan juga scanning. Kalau scanning merujuk kepada specific information. Contohnya tanggal, nomor telepon, warna gitu ya. Tapi kalau skimming umumnya ini ngebahas apa? Itu skillnya adalah skimming ya. Kalau scanning, Anda naruh tangan, taruh di teksnya kata apa. Nah, itu berarti kamu lagi mencari ke titik scanning. Scanning itu specific information yang kita cari. Biasanya pertanyaan terkait dengan apa ya, di mana, warna apa, nomor teleponnya berapa, tahun lahirnya berapa. Itu biasanya di satu titik aja, nggak perlu baca banyak-banyak. Tapi kalau ditanya main idea, gunakan tekniknya skimming. Ya, jangan salah teknik dalam mengerjakan atau men-treat soal yang ada. Terus juga ada pemahaman konteks ya. Di dalam TOEIC diminta untuk konteksnya dipahami. Biasanya berhubungan dengan sinonim dan antonim suatu kata. Kata ini sinonimnya apa, kata ini antonimnya apa, similar word-nya apa dengan soal yang di atas. Itu biasanya digunakan dalam konteks. Dan untuk reading fast, ini untuk teman-teman latihan aja. Apabila untuk mengerjakan reading itu, cek juga kualitas Anda dalam reading. Dengan apa ya? Gunakan waktu. Saya kalau baca teks ini butuh berapa menit, butuh berapa ini. Ingat ya, bukan baca secara paham ya, tapi membaca, saya ulang lagi, bukan baca secara paham, tapi kamu membaca secara keras, tapi membaca secara paham. Ingat reading comprehension, bukan reading aloud ya, saya ulang lagi, bukan reading aloud, tapi membaca memahami. Kalau reading aloud semua juga bisa, cepat gitu ya. Good reader fast ini. Tapi bagaimana Anda membaca dan paham? Butuh berapa menit? Pak, saya udah baca tapi lebih dari 3 menit, Pak. Berlatih lagi, berlatih lagi. Karena skill itu didapat dengan berlatih. Menghafal itu harus diulang-ulang berkali-kali. Makanya, oh kamu punya skill menghafal ya. Oh kamu punya skill ngelas ini ya. Oh kamu punya skill public speaking ya. Itu nggak ujuk-ujuk bisa ngomong jago. Itu berulang-ulang sampai ini. Atau teman-teman di sekolah ada skill apa, itu pasti bisa untuk improve. Oke, ini contoh-contohnya ya, soalnya dari advertisement ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya coba ini jawabannya nanti tinggal cek aja di sini, tinggal digeser. Jadi ingat baca soalnya dulu sekali, dibutuhkan apa, baru ke teksnya. Balik lagi ke jawaban. Oh, mintanya ini cari teksnya, mintanya ini cari ke teksnya. Jangan teksnya dibaca sampai habis, enggak. Triksnya itu adalah baca pertanyaannya, masuk ke teksnya, minta apa dalam pertanyaannya, baru masuk ke jawabannya lagi. Nomor 9 nih, saya baca what is on sale. Saya cek nih ke sini. Baru geser ke jawabannya untuk menemukan, oh ini jawabannya. Nah, ini ada form juga, form memo ya, terkait dengan request vacation leave gitu ya, cuti ya, dan sebagainya. Ini yang memo ya. Dan ada pola model soal menggunakan chart. Ya, mungkin itu saja Miss Yuli terkait dengan paparan pada siang hari ini. Semoga memberikan insight ya kepada teman-teman yang besok akan melaksanakan tes pada hari Selasa jam 1 siang. Mungkin itu, terima kasih Miss Yuli, saya kembalikan.